Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekos, selamat datang di podcast HMPS Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Perkenalkan, saya Dewi Anggiani, anggota dari Departemen Keilmuan HMPS Ekonomi Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Oke, podcast kali ini kami mengusung tema lebih dekat dengan HMPS Ekonomi Syariah periode 2023. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Ketua HMPS Ekonomi Syariah Mas Helmi Soleh dan Wakil Ketua dari HMPS Ekonomi Syariah Mas Khotibul Umam. Oke, sebelumnya kita bisa ini dulu ya, berbincang-bincang terlebih dahulu. Oke, gimana nih kabarnya Mas Helmi dan Mas Tibul hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nggak tahu Mas Khotibul katanya nggak puasa ini. Oh, Mas Tibul gimana nih Mas Tibul? Alhamdulillah saya juga puasa ya, alhamdulillah Mas, baik juga. Masih lancar ya Mas puasanya ya? Ya, Alhamdulillah. Oke Mas, di sini kan kalau untuk kita langsung ini ya menuju ke pertanyaan pertama. Kalau untuk mahasiswa baru nih, untuk para maba gitu, pasti kan masih asing dengan kata HMPS Ekonomi Syariah. Nah, bisa dijelasin nggak nih Mas? Boleh sama Mas Helmi atau nggak sama Mas Tibul? Apa sih sebenarnya HMPS Ekonomi Syariah itu? Oke, mungkin kita bisa jawab bersama-sama ya. Mau saya dulu apa Mas Tibul dulu? Dari ketum dulu aja. Iya, dari ketum ya. Oke, jadi HMPS Ekonomi Syariah ini kalau sekarang namanya HMPS ya, kalau dulu namanya itu HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, sekarang berubah nomenklatur menjadi Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS Ekonomi Syariah. Nah, HMPS Ekos itu apa? HMPS Ekos itu merupakan organisasi kemahasiswaan di mana kita bergerak di dalam PM UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kita bernaung di bawah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, kemudian juga Senat Mahasiswa Fakultas atau FEBI, di mana posisi HMPS dengan Dema itu sama-sama eksekutif, tapi kita berada di bawah Dema. Nah, Dema sendiri menaungi dari satu fakultas, kemudian untuk HMPS itu tugasnya adalah menaungi satu jurusan. Jadi juga ada HMPS Akuntansi Syariah, kemudian juga ada HMPS Perbankan Syariah yang tugasnya sama. Kita di sini membantu jurusan itu mengembangkan potensi akademik mahasiswa, kemudian juga ya tentunya membantu entah itu dari segi akademik maupun meningkatkan akreditasi jurusan seperti itu. Nah, kemudian tugas lainnya kita juga berperan dalam distribusi layanan ya, misalkan dari mahasiswa ada kesulitan di dalam perkuliahan, kita juga wajib membantu. Nah, jadi juga bagi para mahasiswa, entah itu mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir, dan juga anggota dari HMPS Ekonomi Syariah itu dari mahasiswa awal sampai mahasiswa akhir. Nah, kalau misalkan ada kesusahan dalam bidang perkuliahan atau mungkin ada keluh kesah di lain-lain yang menyangkut keseharian di perkuliahan, itu bisa komunikasi dengan kita. Ketika memang tidak ada orang atau mungkin bingung ya mau koordinasi sama siapa, itu bisa komunikasi lewat HMPS Ekonomi Syariah. Kemudian juga di HMPS Ekos itu sudah ada departemennya sendiri yang menangani masalah misalkan ya permasalahan-permasalahan seperti itu kita ada departemen advokasi. Kalau misal malu ya mau komunikasi secara langsung, kita juga sudah menyediakan link aspirasi, jadi bisa berkomunikasi dengan kita melalui link tersebut. Kemudian juga pastinya kita sudah menyiapkan rangkaian agenda kemudian program kerja yang tendensinya juga untuk anggota kita jurusan ekonomi syariah itu baik peningkatan prestasi akademik dan yang lain-lain. Jadi untuk para mahasiswa khususnya jurusan ekonomi syariah jangan sampai ketinggalan atau terlewatkan program kerja atau agenda kami. Ikuti terus, kemudian itu juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Oke, silakan Mas Tibul kalau ada tambahan. Ketum sudah menyampaikan semuanya ya. Jadi saya cuma nambah sedikit aja. Yeah. HMPS Ekonomi Syariah itu merupakan lembaga tertinggi mahasiswa program studi ekonomi syariah. Nah, HMPS Ekonomi Syariah itu ya menurut sejarah itu didirikan pada tanggal 26 April 2006. Itu didirikan di UIN kita ya, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sebelumnya kan IAIN ya, sebelum IAIN STAIN. Ya diharapkan dengan adanya HMPS Ekonomi Syariah itu mahasiswa ekonomi syariah itu dapat terbantu, dapat menunjang prestasi mereka, dapat menunjang intelektual mereka ya, sehingga dapat meningkatkan prestasi mereka. Dan tentu saja jika mahasiswa ekonomi syariah berprestasi, itu juga akan mengangkat
akreditasi dari program studi itu sendiri, Iya. khususnya ekonomi syariah. Mungkin seperti itu. Oke, jadi Sedikit menambahkan ya, menyinggung tadi mengenai sejarah ya. Jadi perlu saya sampaikan juga Mbak Anggri, bahwasanya kita juga bukan organisasi kemahasiswaan yang ya sebiji kacang, maksudnya baru muncul kemarin. Legitimasi sejarah kita itu sudah panjang, bahkan semenjak 26 April 2006 ya Mas Dibul. Sampai sekarang usianya menginjak ke 18, berarti kita sudah hampir jalan ya. Hampir jalan 18 periode. Seharusnya kita sudah menjadi organisasi yang matang dan bisa menjadi percontohan untuk organisasi-organisasi yang lain. Bahkan dari seluruh organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita itu tergolong paling tua gitu. Dan seharusnya kita bisa menjadi percontohan lah untuk yang lain. Mungkin itu saja tambahan. oke, jadi yang bisa saya tangkap dari pembahasan ini bahwasannya HMPS Ekonomi Syariah itu merupakan kayak sebuah wadah atau enggak itu perwakilan dari mahasiswa ekonomi syariah itu sendiri kayak gitu ya Mas ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ini boleh dijawab oleh Mas Hilmi. Kalau misal Mas belum menjawab juga silakan gitu ya. Apa sih visi misi dari HMPS Ekonomi Syariah itu sendiri Mas? Oke. Mungkin sebagai suatu organisasi tentunya kita punya arah ya, berupa visi dan misi. Nah, untuk visi dari HMPS Ekonomi Syariah sendiri adalah terciptanya mahasiswa ekonomi syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam membumikan ekonomi Islam. Nah, dari visi tersebut kita realisasikan melalui misi. Nah, misinya itu yang salah satu dan ya mungkin tidak salah satu ya, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Kemudian menciptakan sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Kemudian menampung, menyalurkan, dan mengawal aspirasi mahasiswa ekonomi syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian meningkatkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah secara spiritual dan emosional. Kemudian menciptakan lingkungan demokrasi di jurusan ekonomi syariah. Kemudian juga yang terakhir itu adalah membumikan ekonomi syariah Islam. Nah, dari situ melalui misi, melalui visi tadi, itu tujuannya adalah untuk ya poinnya adalah membumikan ekonomi Islam. Nah, kemudian diinterpretasikan melalui berbagai misi tersebut yang berfungsi untuk mencapai adanya visi tersebut. Nah, jadi selain bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas intelektual, kita juga bertanggung jawab sebagai peran yang sebagai aktor yang membumikan ekonomi Islam sebagai mahasiswa ekonomi syariah melalui disiplin ilmu yang kita pelajari di sini. Seperti itu. Mungkin dari Mas Tibul mau menambahkan tidak? Oke. Untuk visi misi itu kan apa yang kita tentukan di awal periode sebelum kepengurusan. Jadi apa yang disampaikan Mas Helmi itu sudah sangat lengkap sekali. Jadi saya tidak perlu menambahkan lagi ya. Oke, sudah jelas ya Mas Iya. ya. Di HMPS Ekonomi Syariah itu sendiri kan pasti ada beberapa departemen nih. Nah, di periode 2023 ini HMPS Ekonomi Syariah itu membagi berapa departemen sih? Silakan boleh dijawab oleh Mas Tibul. Oke, izin masuk ya. Untuk di periode 2023 itu HMPS Ekonomi Syariah ada 6 departemen. Yang pertama itu ada BPH atau Badan Pengurus Harian. Itu fungsinya lebih ke administratif. Kemudian sumber daya insani, Departemen Sumber Daya Insani itu lebih ke pengembangan sumber daya manusianya. Terus ada Infocom. Itu ya seperti namanya ya, informasi dan komunikasi, paham lah seperti itu ya. Terus ada Biswira juga atau bisnis dan kewirausahaan ya, bagi teman-teman yang mempunyai bisnis atau usaha ya nanti bisa belajar bareng di situ. Kemudian ada keilmuan, Departemen Keilmuan yang dulunya itu Departemen Keilmuan dan Advokasi. Kenapa advokasinya itu dipindah sekarang jadi keilmuan doang? Itu karena pada saat periode kemarin dirasa di keilmuan itu kurang maksimal adanya advokasi. Terus ada eksternal dan advokasi. Lah advokasinya itu dipindah di eksternal karena ya lebih ke tupoksinya eksternal itu seperti lebih pas lah diletakkan advokasi, mungkin seperti itu. Mungkin dari Mas Helmi ada tambahan atau gimana? Ya, mungkin menambahkan sedikit ya, tadi juga sudah disebutkan secara lengkap. Saya sedikit menanggapi saja, ada sedikit perubahan ya, di mana di periode sebelumnya itu Departemen Keilmuan itu gabung dengan advokasi atau keilmuan dan advokasi. Nah, kemudian di periode 2023 ini dipindah ke Departemen Eksternal. Jadi Departemen Eksternal dan Advokasi atau yang teman-teman akrab kali disebut sebagai Departemen EVOS gitu. Nah, kenapa kok dipindah? Tahun kemarin itu jadi ceritanya antara Departemen
keilmuan dan advokasi ketika bareng itu malah justru advokasinya itu lebih menonjol, dan di sini keilmuannya justru kurang. Nah, jadi di sini akhirnya karena eksternal juga kemarin tupoksinya ndak begitu banyak, akhirnya juga relate kan dengan departemen eksternal, akhirnya advokasinya dipindah ke eksternal, dan keilmuannya berdiri sendiri agar tentunya juga pencapaiannya lebih maksimal seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya Mas, sangat lengkap sekali ya teman-teman jawaban dari Mas Helmi dan Mas Tibul kali ini. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan muncul dari para mahasiswa baru nih yang mungkin mereka ingin gabung bersama HMPS Ekonomi Syariah. Kira-kira gimana sih proses HMPS Ekonomi Syariah itu dalam merekrut anggota baru? Gimana itu Mas Tibul? Boleh dijawab? Saya apa Mas Helmi nih? Terserah, boleh Mas Saya, Tibul dulu. oke. Mas Tibul dulu. Untuk mahasiswa khususnya ekonomi syariah yang ingin bergabung ke HMPS itu, pertama itu kalian harus mengikuti PKD atau pengajaran dari HMPS ekonomi syariah itu sendiri. Karena persyaratan pendaftaran atau persyaratan open recruitment itu ada sertifikat PKD. Karena dengan adanya PKD itu akan menunjang kemampuan mahasiswa dalam kepemimpinannya, mungkin seperti itu. Terus setelah PKD nanti ada open recruitment dari HMPS, itu membuka open recruitment, nanti mahasiswa itu mendaftar, kemudian ada screening juga. Screening itu nanti dilaksanakan di kampus. Nanti nggak tahu nanti periode depan di mana ya. Nanti ya diseleksi mana mahasiswa yang kiranya pantas untuk masuk ke pengurusan HMPS Ekonomi Syariah periode selanjutnya. Dan tentu saja nanti ada persetujuan dari masing-masing koordinator departemen dan juga dari ketum juga. Oke. Tadi Mas Tibul kan bilang ya melewati PKD. Nah, Iya. PKD itu apa sih Mas? Kan di sini awam banget ya untuk mahasiswa baru. PKD itu apa sih gitu? Ya, mungkin saya tadi menyinggung sedikit ya. PKD itu pelatihan kepemimpinan dasar atau perkaderan yang dimiliki oleh HMPS Ekonomi Syariah. Nanti ya mahasiswa itu dilatih bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya mengkoordinasi orang-orang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari itu enggak? Oke, mungkin sedikit saya tambahkan. Tadi Mas Tibul kan sudah memberikan bagaimana mekanisme. Tentunya tidak hanya mekanisme saja, tahapannya itu juga lumayan panjang, tidak mulai dari pengajaran saja, tapi ya diusahakan untuk mahasiswa-mahasiswa baru ini yang memang memiliki minat untuk bergabung dengan HMPS Ekonomi Syariah, ya tetap stay tune gitu di HMPS Ekonomi Syariah. Entah itu ketika ada kegiatan atau program kerja, kita juga menilai dari situ, karena kita di sini mencari kader yang militan seperti itu, yang bisa mengikuti agenda-agenda atau program kerja kita dari yang telah kita persiapkan. Karena apa yang kita persiapkan itu ya juga untuk mempersiapkan bagaimana kualitas kader di masa mendatang gitu. Kemudian ada pelatihan kepemimpinan dasar tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Tibul, itu juga untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dari atau kepengurusan dari HMPS Ekonomi Syariah. Kemudian juga nantinya di akhir periode menjelang open recruitment itu akan ada yang namanya sidang paripurna, di mana di situ adalah forum untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kinerja dari kepengurusan yang sudah dilalui seperti itu. Misalkan dari kepengurusan 2023. Nah, nanti teman-teman yang memang berminat untuk masuk ke dalam HMPS itu diupayakan untuk datang di situ, karena di situ nanti ada pembedahan mengenai bagaimana tugas pokok fungsi dari HMPS Ekonomi Syariah, entah itu per departemen atau secara keseluruhan, ada bedah visi misi dan sebagainya macam, itu akan ada di forum tersebut. Nah, kemudian baru nanti setelah itu, setelah terpilih ketua umum di periode tersebut, nanti baru akan dilaksanakan open recruitment. Jadi seperti itu Mbak Anggi, mungkin itu saja. Nah, seperti itu ya teman-teman semua untuk calon mahasiswa baru nih, nanti gimana sih cara kita untuk daftar atau ikut gabung di HMPS Ekonomi Syariah tadi sudah dijelaskan oleh Mas Helmi dan Mas Tibul secara lengkap ya. Terus ini pertanyaan khusus untuk Mas Helmi nih. Oke. Gimana sih Mas Helmi kesan Mas Helmi setelah terpilih ya menjadi ketua HMPS Ekonomi Syariah periode 2023? Oke. Bicara mengenai kesan ya, jujur ini sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena sejak masuk ke dalam kepengurusan pun saya tidak mengira bahwasanya nanti saya akan mendapat amanat atau mandat sebagai ketua. Bahkan dulu ketika masuk ke pengurusan, saya itu masuk ke Departemen Bisnis dan Kewirausahaan, yang mohon maaf ya dari departemen itu tidak begitu menonjolkan karakteristik bahwasanya nanti dari departemen ini itu akan masuk ke dalam
sosok kepemimpinan atau calon ketua HMPS Ekonomi Syariah. Bahkan di dalam program kerja atau agenda pun saya tidak mendapat lini-lini strategis yang begitu menonjol. Bisa dikatakan misalkan sebagai organizing committee atau OC ataupun steering committee atau SC. Dulu saya hanya pernah sekali menjadi OC, itu pun di akhir periode pas sidang paripurna seperti itu. Nah, mungkin di sini ya kenapa teman-teman melihat saya bisa dipercaya menjadi pemimpin, ya mungkin proses saya di sini itu lebih banyak saya habiskan di kepanitiaan. Mungkin ketika ada, nah integritas saya itu mungkin dilihat dari situ. Ketika ada kegiatan, ada misalkan rapat dan sebagainya macam, ya saya upayakan selalu hadir dan menjalankan tugas yang telah diberikan untuk apa ya, di kepengurusan yang lalu saya sangat menonjol itu tidak, saya ya biasa-biasa saja. Cuman ya sekali lagi integritas saya lebih dinilai dari ya kekuatan saya ketika menjalankan tanggung jawab, kemudian juga ya intinya seperti itu. Mungkin itu saja yang menarik. Terima kasih Mas Helmi untuk jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, bagaimana sih kesan-kesan Mas Helmi dan Mas Tibul terhadap para koordinator serta pengurus baru HMPS Ekonomi Syariah periode 2023 ini? Silakan bisa dijawab oleh Mas Helmi dulu. Oke, kesan-pesan untuk para koordinator. Untuk para koordinator itu tentunya sudah saya pilih. Untuk koordinator itu kan saya yang menguploadkannya atau yang saya yang memilih mereka. Tentunya sudah saya lihat dari segi kapasitas dan kualitas, bagaimana kinerja mereka di periode sebelumnya, apakah mereka cocok untuk dijadikan koordinator. Ya walaupun di dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia, maksudnya tidak semua kepengurusan yang di 2021 itu lanjut semua ke 2022. Ada sebagian pengurus yang memilih tidak melanjutkan karena ada kendala sebagai macam, misal ada yang sambil kerja dan sebagainya macam. Walaupun ya itu masih bisa kita atasi, tapi ya itu sudah keputusan dari mereka, tidak bisa melanjutkan kepengurusan. Nah, lanjut tadi mengenai koordinator, tentunya sudah saya sesuaikan dengan kapasitas dan masing-masing. Tentunya untuk kualitas sendiri ya saya sudah tidak begitu meragukan, mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan dan sebagainya macam, tinggal mengikuti bagaimana visi misi dari HMPS terbaru, kemudian juga arah koordinasi dari saya selaku ketua umum. Kemudian untuk tadi ada pesannya juga ya, kesan-kesan mungkin kalau kesan-kesan sih ya cukup itu sih ya, karena kita juga satu angkatan kan ya, jadi dalam kinerja pun lebih fleksibel. Kita tidak ya mungkin kita di dalam forum profesional, tapi di luar forum ya tetap kita kekeluargaan saling terjaga dan terjalin seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, itu kan tadi untuk koordinator ya Mas ya. Ya. Nah, kalau untuk pengurus barunya? Pengurus baru ya. Kalau untuk pengurus baru ya seperti saya di periode sebelumnya, rata-rata kalau pengurus baru itu ya masih banyak yang bingung ketika masuk ke sini. Tapi di periode saya itu sudah saya estimasikan serinci mungkin agar mereka tidak kebingungan. Dari mulai penyusunan program kerja, kemudian juga bagaimana timeline ketika melaksanakan program kerja, kemudian ketika pelaksanaan pun sudah saya estimasikan sedetail mungkin seperti itu agar pengurus-pengurus yang baru itu tidak kebingungan. Nah, mungkin untuk dari segi komunikasi juga ya saya rasa sudah cukup baik lah, sampai di hampir triwulan yang pertama ini sudah cukup baik. Kemudian juga kerja sama tim sudah terlihat, kekompakan juga sudah terlihat. Akan tetapi ya sama seperti permasalahan periode sebelumnya, ketika di luar agenda atau kegiatan ya masih ada gap-gap yang ya mungkin itu sudah menjadi culture ya, mungkin untuk mengatasinya pun cukup susah. Tapi tidak apa-apa ya, untuk itu terkadang juga bisa menjadikan sesuatu yang positif. Tapi yang saya lihat di sini juga tidak membawa pengaruh yang kurang baik, justru bisa meningkatkan kerjasama tim dan kolektivitas. Mungkin ya kedepannya dari segi komunikasi, entah itu dari segi hierarki, komunikasi dengan koor, kemudian ketua umum itu bisa diperbaiki lagi. Jangan, khususnya untuk pengurus baru ya jangan malu-malu lah untuk berkomunikasi. Mungkin seperti itu. Di setiap kepengurusan itu kan pasti ada program unggulan ya Mas yang diusung oleh ini. Kira-kira program unggulan seperti apa sih yang diusung dalam kepengurusan periode 2023 ini? Silakan bisa dijawab oleh Mas Helmi terlebih dahulu. Saya
Oke, fokus utama atau grand design dari kepengurusan kali ini di prodi saya itu lebih terfokus pada prestasi. Karena ini juga permintaan kan dari kepala program studi bahwasannya prestasi dari mahasiswa ekonomi syariah ataupun pengurus ini perlu ditingkatkan. Nah, itu yang mendasari saya ketika pembentukan program kerja dan sebagainya macam agar arahnya atau tendensinya itu bisa meningkatkan prestasi dari HMPS maupun program studi ekonomi syariah. Nah, di sini program kerja yang tendensinya ke arah prestasi itu seperti yang sudah kita laksanakan ya beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, itu ada Syariah Economic Development, di mana di dalamnya itu maksud dan tujuannya adalah untuk pengembangan kapasitas intelektual. Kemudian juga di dalamnya ada rangkaian lomba, itu ada 3 perlombaan yang dilombakan, ada bisnis plan, kemudian juga ada karya tulis, di mana itu kita ambil berdasarkan ya lomba yang sering dilombakan di univ-univ lain. Jadi maksud dan tujuan saya di sini mengadakan program kerja tersebut di awal periode agar di pertengahan periode nantinya itu ada distribusi kader atau distribusi mahasiswa ketika nanti ada program perlombaan yang arahnya ke prestasi ya di universitas lain. Misalkan ada lomba karya tulis di universitas mana, misalkan Wali Songo Semarang gitu, kita bisa mengirimkan kader dan kita sudah tidak bingung lagi siapa yang akan kita kirim. Kita sudah punya alumni dari segmen ya, yang sudah mengikuti perlombaan tersebut, jadi tinggal kita diasporakan atau kita kirim saja ke UIN Wali Songo, dan yang diharapkan kita nanti bisa menimba prestasi dari situ. Nah, kemudian untuk pengurus sendiri ini yang mungkin salah satu program unggulannya atau grand design program kerja dari saya itu ada yang namanya setting goals, di mana di sini para pengurus itu dituntut untuk berkontribusi secara maksimal untuk HMPS Ekonomi Syariah. Jadi ketika berorganisasi mereka tidak hanya fokus pada pelatihan kepemimpinan atau bagaimana cara mengorganisasi massa atau ya orang yang di dalam organisasi, tapi bagaimana mereka juga bisa menghasilkan prestasi dari diri mereka masing-masing. Nah, di sini di dalam setting goal ini pengurus dituntut untuk menghasilkan suatu karya yang berbentuk ilmiah. Bisa publikasi jurnal atau mungkin publikasi karya tulis berupa buku. Kemudian juga selain dari publikasi itu ada juga prestasi ya. Silakan bagi pengurus yang memang tendensi atau condongnya lebih ke arah prestasi bisa mengikuti lomba untuk nantinya bisa menghasilkan prestasi yang simbolis, misalkan peringkat 3, 2 atau 1. Tapi ya di sini tetap kita targetkan agar nantinya yang memang arahnya ke prestasi, ke perlombaan itu ya minimal bisa dapat juara 3 lah gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, Mas Ibul ada tambahan nggak nih? Ya, nambah sedikit ya. Untuk HMPS Ekonomi Syariah periode 2023 ini juga ada program unggulan yang tentu saja mungkin akan menjadi program terbesar kita, yaitu section itu ya, Syariah Ekonomi Celebration, itu memperingati ulang tahun dari HMPS Ekonomi Syariah. Ya walaupun ulang tahunnya itu 26 April, tapi kita peringati nanti ya sekitar Agustus ya Mas. Ya. Nanti program kerja itu tingkatnya nanti nasional. Jadi kita tidak hanya mencari peserta dari Keresidenan Pekalongan atau dan sekitarnya, tapi kita nasional seluruh Indonesia. Dan juga nanti juga ada lomba-lomba untuk SMA. Iya. Ya, SMA. Sekolah-sekolah gitu ya Mas? Iya. Ya tentu saja itu juga untuk branding kita dan juga untuk mengenalkan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid kepada SMA. Siapa tahu kan mereka mau melanjutkan ke sini. Oke, jadi fokus utamanya dari kepengurusan tahun 2023 ini di prestasinya ya Mas ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sih strategi atau cara yang diterapkan nih Mas agar program kerja yang telah disusun itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, silakan bisa dijawab oleh Mas Helmi terlebih dahulu. Oke, mengenai bagaimana agar program kerja atau agenda yang disusun itu bisa berjalan secara lancar. Sebenarnya untuk periode ini ya itu sudah saya estimasikan serinci mungkin. Jadi bisa saya katakan dalam penyusunan kemudian juga bagaimana menjalankannya itu saya rasa sudah lebih baik dari periode yang sebelumnya. Dimana ketika kita membentuk program kerja kita sudah siasati dengan yang namanya analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity dan Threat, di mana analisis tersebut kita gunakan agar
program kerja dan agenda yang kita rancang itu bisa benar-benar valid dan ketika berjalan ya segala permasalahan itu ada strateginya dan bisa kita tanggulangi seperti itu. Kemudian ketika penyusunan itu sudah kita estimasikan bagaimana penanggalannya, kemudian bagaimana strategi agar ya misalkan kita kalau misalkan di hari Minggu, apakah nanti audien atau partisipannya itu bisa datang semua di hari tersebut, itu juga perlu kita pertimbangkan, dan di situ sudah kita estimasi bersama. Kemudian bagaimana persiapan dari program kerja tersebut, di mana setiap program kerja dan agenda itu sudah kita estimasikan, kita siapkan jauh-jauh hari. Di sini kita sudah persiapkan ya minimal H-30, bahkan yang agenda besar itu sudah kita persiapkan 3 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian ketika pelaksanaan kita jalankan sesuai dengan planning yang sudah disusun, bagaimana nanti rangkaian acaranya, itu juga ada bedah rundown dari rangkaian acara awal sampai akhir. Dan itu saya rasa juga sudah cukup menjadi bekal untuk para pengurus agar menjalankan program kerja dan agenda itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu saja. Barangkali Mas Tibul mau menambahkan nih. Oh iya, untuk tambahannya saya kira juga tidak ada, karena kan nggak mungkin juga masa ketua sama wakil beda. Iya Mas Pemikiran ya. Ya jadi ya tugas dari wakil sendiri itu kan membantu ketua. Jadi ya saya berusaha memaksimalkan apa strategi yang akan dilaksanakan oleh Mas Helmi seperti itu. Oke, jadi Mas Tibul sini membantu dan Iya. support apa yang Mas Hilmi tuju gitu ya. Oke. Nah, apa sih harapan Mas Hilmi dan Mas Tibul untuk HMPS Ekonomi Syariah 2023 ini ke depannya nanti? Gimana gitu? Boleh dijawab, Mas Hilmi? Oke, untuk harapannya tentunya ya sangat banyak ya, terutama dengan apa yang sudah kita planningkan di program kerja dan agenda. Harapannya itu dulu agar berjalan lancar dengan sesuai dengan apa yang diplanningkan. Kemudian pengurus sendiri itu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari mereka berorganisasi di sini. Karena ketika berorganisasi mereka tidak hanya modal tenaga saja, tapi di mana juga uang mereka juga terkuras di sini kan, itu tidak gratis. Jadi ya semaksimal mungkin agar pengurus itu bisa memetik apa yang sekiranya bisa dipetik di sini. Kemudian harapan kedepannya ya ini yang mungkin belum tercapai dari awal saya diamanati sebagai ketua, dan tentunya tidak bisa saya capai dari saat ini sampai akhir periode, di mana dalam penyusunan program kerja dan agenda untuk periode kedepannya ya bisa diperbaiki lagi. Itu kita harus bahasanya itu agar apa yang kita rancang itu sevalid mungkin gitu. Untuk di sini kan kita hanya masih mengandalkan analisis. Jadi bagaimana caranya ya agar periode kedepannya program kerja yang dibentuk ini benar-benar valid sesuai dengan kebutuhan para anggota atau yang dituju. Misalkan dengan bagaimana hipotesanya, kemudian bagaimana analisis fakta yang ada di lapangan, itu juga perlu dipertimbangkan, dan itu yang luput dari periode kita di sini, sehingga ya kita belum mampu meredam apatisme mahasiswa gitu. Entah itu dari kegiatan, ketika kita ada kegiatan itu masih banyak mahasiswa yang apatis. Ya seharusnya kita adakan agenda ini kan kita rencanakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, namun nyatanya kita dari siasat tersebut itu tidak sepenuhnya valid, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jadi ya harapannya untuk pengurus yang selanjutnya nantinya bisa bagaimana dalam menyusun program kerja dan agenda itu valid mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Ya mungkin harapan dari saya sendiri ya supaya kedepannya itu adanya sinergisitas antara pengurus dan anggotanya, karena saya lihat untuk kepengurusan sebelumnya dan kepengurusan sekarang itu juga sinergi antara anggota dan pengurus itu masih kurang. Jadi ya saya berharap kedepannya itu dapat adanya sinergisitasnya, sehingga program kerja apa yang kami lakukan itu dapat terlaksana secara maksimal, dan juga para anggota juga dapat menerima manfaatnya semaksimal mungkin, karena juga anggota itu pengurus itu mengadakan kegiatan itu sebenarnya itu buat anggota, bagaimana cara pengurus menunjang prestasi mahasiswa, menunjang soft skill mahasiswa, khususnya ekonomi syariah itu sendiri. Jadi harus bisa saling mensupport itu ya Iya. Mas ya. Oke, terima kasih.
Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Ya. Oke, apa sih harapan Mas Hilmi dan Mas Tibul untuk mahasiswa serta prodi dari ekonomi syariah itu sendiri? Silakan bisa dijawab. Mengenai harapan khususnya untuk mahasiswa atau program studi mungkin besar sekali lingkupnya ya. Untuk mahasiswa mungkin sesuai dengan apa yang kita rencanakan lah mengenai program kerja dan agenda. Tentunya ada harapan tersendiri untuk mahasiswa bagaimana menanggapi fenomena yang ada. Sekarang mahasiswa itu lebih cenderung apatis ya khususnya ketika ada agenda atau program kerja kegiatan-kegiatan yang fokusnya ke akademik. Itu mereka cenderung apatis seperti itu. Ketika kita mengadakan seminar itu pasti ya yang minat ya kurang, yang daftar banyak tapi yang datang ya sedikit seperti itu. Ya mungkin fenomena-fenomena tersebut itu hadir ya seiring dengan arah perkembangan ekonomi juga. Ya itu yang saya amati ya, maksudnya observasi secara partikular atau pengamatan kecil yang saya amati itu mungkin secara dengan perkembangan ekonomi yang ada di Pekalongan, bagaimana tren-tren sekarang itu banyak mahasiswa atau anak-anak muda yang ya kuliah sambil bekerja, kuliah sambil bisnis, apalagi tren bisnis sekarang kan misal ada onlinean dan sebagainya macam, bahkan pengurus sendiri ya ada yang bekerja, kuliah sambil bekerja, kemudian ada yang online jadi host TikTok dan sebagainya macam. Itu ya merupakan sesuatu yang sangat positif ya. Jadi mau tidak mau ya fenomena tersebut itu menggiring mahasiswa ya lebih baik saya cari sesuatu yang menghasilkan uang saja daripada saya harus ketertarikan saya terhadap potensi pengembangan intelektual ataupun berorganisasi seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat sekarang mahasiswa itu apatis terhadap misalkan ya dari segi pengembangan intelektual kemudian keorganisasian itu. Ya kedepannya yang saya harapkan agar mahasiswa ini ya termasuk saya ya bisa lebih aktif dalam hal yang tendensinya ke arah prestasi kemudian pengembangan intelektual, karena itu hitah awal kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Untuk mencari uang ya tentunya itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, karena setiap individu pasti berbeda ya kebutuhannya. Ada yang memang harus sambil kerja dan sebagainya macam, itu tidak apa-apa, bahkan ada pengurus yang sambil bekerja. Tapi di sini kita juga tidak boleh mengesampingkan bagaimana pengembangan intelektualitas, kemudian juga bagaimana pengembangan dalam berorganisasi, karena itu akan mempengaruhi kita di dalam kepemimpinan ya, dimana setelah kita berkuliah ini ya seharusnya kita bisa diandalkan di dalam bermasyarakat seperti itu. Mungkin untuk harapannya untuk program studi ini ya bisa lebih mengembangkan lagi, entah itu dari sarana dan prasarana itu bisa lebih memfasilitasi lagi. Nah, mungkin untuk program studi ya mungkin cukup itu saja untuk selanjutnya. Oke, maaf ya tadi kepotong azan juga ya. Langsung saya jawab aja untuk harapan saya untuk mahasiswa dan program studi ekonomi syariah. Pertama mahasiswa, seperti yang tadi saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya itu ya, saya berharap ya adanya sinergi lah antara pengurus dan anggota. Anggota itu kan mahasiswa, seluruh mahasiswa ekonomi syariah, mungkin itu ya. Agar program kerja yang kita lakukan atau kita adakan itu dapat sesuai dengan tujuan yang kita harapkan di awal mengadakan acara itu. Seperti itu. Untuk program studi ekonomi syariah itu saya sebagai mahasiswa saja, saya sebagai mahasiswa ekonomi syariah ya berharap program studi ekonomi syariah itu mendapatkan akreditasi A lah. Ya dengan adanya akreditasi A itu akan menjadi nilai lebih baik untuk kelanjutan mahasiswanya, untuk peminatan dari siswa-siswa SMA kan juga. Siswa SMA kan biasanya memandang program studi iya. Jadi kan memandang dari akreditasi dulu kan. Terus juga dengan akreditasi itu kan tidak serta-merta dapat A gitu. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Helmi ya, kita harus meningkatkan prestasi kita. Kita harus meningkatkan intelektualitas kita supaya dapat menunjang salah satunya. Mungkin itu sedikit aja ya. Terima kasih ya Mas atas jawabannya. Oke. Demikian teman-teman podcast kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Helmi dan Mas Tibul selaku narasumber yang sangat luar biasa nih sama jawaban tadi ya teman-teman ya. Oke.
Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast HMPS Ekonomi Syariah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eko semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube dari HMPS Ekonomi Syariah ya. Dan jangan lupa untuk follow IG-nya.